Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, khususnya jamaah Masjid Baitur Rahim Cipayung Cilangkap, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid dengan diringkas yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita akan memasuki babu man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Jamaah sekalian, inilah di antara keistimewaan yang Allah akan anugerahkan kepada orang-orang yang merealisasikan tauhid, yaitu masuk surga tanpa hisab. Kalau mereka masuk surga tanpa hisab, maka itu berarti mereka tidak melewati azab sedikit pun, tetapi langsung mereka masuk surga. Dan orang-orang yang beriman yang masuk surga itu terbagi menjadi 3 golongan. Inilah golongan yang terbaik. Golongan yang pertama, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, langsung masuk surga. Mereka adalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang benar-benar merealisasikan tauhid. Golongan yang kedua, golongan yang dihisab dengan hisab yang mudah. Maka mereka ini pun dipastikan masuk surga walaupun melewati hisab, melewati pengadilan, hitungan-hitungan seberapa besar amal baiknya, seberapa besar amal buruknya. Tapi hisab mereka mudah dan mereka pun langsung masuk surga. Dan golongan yang ketiga, golongan yang dihisab dengan hisab yang keras. Ini pun sudah merupakan hukuman yang Allah berikan. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, "Wa man nuqishal hisab faqad udziba." Dan siapa yang didebat dalam hisabnya, maka sungguh dia telah diazab. Namun golongan ini terbagi menjadi 2 lagi. Ada yang langsung masuk surga, Allah mengampuni mereka, dan ada yang mampir dulu di neraka. Tapi kemudian karena mereka masih punya keimanan, masih memiliki tauhid, mereka setelah menjalani hukuman di neraka akan dimasukkan ke dalam surga. Ini juga menunjukkan keutamaan tauhid. Walaupun banyak dosa seseorang dan akhirnya dia dimasukkan ke neraka, tapi karena dia masih memiliki tauhid, akhirnya dia masuk surga. Jadi yang akan kita bahas di sini golongan pertama, golongan yang terbaik yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sebelumnya jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid? Maka para ulama menjelaskan maknanya adalah takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawa'ibis syirki wal bid'i wal ma'asi. Merealisasikan tauhid itu artinya adalah memurnikannya dan mensucikannya dari kotoran-kotoran syirik, bid'ah-bid'ah dan perbuatan-perbuatan maksiat. Inilah jemaah sekalian yang dimaksud merealisasikan tauhid. Yang kesimpulannya adalah menjauhi semua dosa.
baik dosa yang dapat menghilangkan tauhid atau dosa yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Walaupun bukan bermakna orang yang merealisasikan tauhid menjadi orang suci yang tidak mungkin terjerumus dalam dosa. Tidak seperti itu kecuali para nabi dan rasul. Adapun kita selain nabi dan rasul masih mungkin terjerumus dalam dosa. Tetapi kalau orang itu benar-benar merealisasikan tauhid, ketika dia terjerumus dosa, dia segera tobat, dia segera ingat Allah, dia segera memohon ampun. Sebaliknya, orang yang tauhidnya menyimpang, ketika dia terjerumus dalam dosa, dia tenggelam dalam dosa itu, berkubang di dalamnya, dan bahkan mungkin dia menikmati dosa itu, na'udzubillah. Ada yang sampai bangga dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Itu bedanya jemaah sekalian. Sebagaimana Allah berfirman tentang orang-orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri mereka sendiri, mereka segera ingat Allah, kemudian mereka memohon ampun atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan siapakah yang maha mampu mengampuni dosa kecuali Allah? Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu dalam keadaan mereka sudah mengetahui. Rasulullah SAW juga bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam selalu berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang senantiasa bertobat. Maka orang yang benar-benar merealisasikan tauhid, andai dia terjerumus dalam dosa, dia akan segera bertobat. Di dalam bab ini jemaah sekalian, penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala menyebutkan 3 dalil. 2 dalil yang pertama dari Al-Qur'an dan disyarah secara bersamaan oleh penulis kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Dalil yang pertama, wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang imam yang selalu taat kepada Allah, yang hanif, yang berpaling dari kesyirikan, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik, yaitu dia menjauh dari orang-orang musyrik. Ayat berikutnya, syakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila sirati mustaqim. Beliau senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Allah telah memilihnya dan memberikan hidayah untuknya ke jalan yang lurus. Surat An-Nahl ayat 121-123. Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan ayat yang berikutnya. Wa qala, atau penulis kitab Tauhid menyebutkan ayat berikutnya, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Rabb mereka. Surat Al-Mu'minun ayat ke-59. Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dari 2 ayat ini 5 pelajaran. Pelajaran yang pertama, fadilatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalam, keutamaan ayah kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi ayat yang mulia ini, yaitu surat An-Nahl ayat 120-121 menjelaskan tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau sebut Ibrahim sebagai ayah kita karena beliau adalah ayah seluruh para nabi dan rasul yang datang setelah beliau. Ayah seluruh para nabi dan rasul setelah beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari jalur anak beliau Ishak, Nabi Ishak alaihissalam, keturunan beliau adalah seluruh nabi Bani Israel sampai pada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dari jalur putra beliau yang kedua
Nabi Ismail alaihi salam adalah satu orang nabi saja, nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para nabi, kasih sayang mereka kepada umat bagaikan ayah-ayah kita sendiri yang sangat sayang kepada kita, yang sangat melindungi kita dari keburukan. Begitu pula para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan ulama sepakat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang paling mulia, yang paling afdal, yang kedua setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiganya, ulama beda pendapat antara Musa, Isa, dan Nuh. Yang jelas 5 orang nabi ini adalah yang terbaik. Hanya nomor 1 dan kedua yang ulama sepakat, selebihnya ulama beda pendapat. Pelajaran yang kedua, al-iqtida'u bihi fi hadhihi sifat al-azimah. Keharusan kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sifat-sifat beliau yang agung ini, yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi jemaah sekalian, mengapa di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kisah-kisah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam? Sebab yang paling utama adalah agar kita meneladani para nabi dan rasul. Nabi kita yang mulia dan umat beliau diperintahkan untuk meneladani para nabi dan rasul terdahulu. Sebagaimana juga firman Allah, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi ulil albab, orang-orang yang berakal. Jadi kalau kita ini merasa berakal, mesti kita memetik pelajaran dari umat-umat terdahulu. Bahkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi yang paling banyak Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau untuk meneladaninya. Dan di surat Al-Mumtahanah ayat keempat Allah menegaskan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti beliau. Jadi ini sebab yang pertama, mengapa Allah sebutkan kisah-kisah para nabi dan rasul dan orang-orang soleh dalam Al-Quran untuk menjadi teladan bagi kita. Dan sebab yang kedua, agar kita mencintai mereka. Dan inilah yang disebut dengan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai orang-orang soleh, walaupun kita nggak kenal mereka, nggak pernah ketemu mereka, tapi karena kesolehan mereka, kita pun cinta kepada mereka. Ini yang disebut dengan cinta karena Allah. Ada dalam hati kita kecintaan seperti ini, maka kita sedang dicatat beribadah. Subhanallah jemaah sekalian, pintu-pintu ibadah sangat luas. Terlebih di bulan Ramadan yang penuh berkah, amal ibadah lebih dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebab yang ketiga, mengapa para nabi dan rasul dikisahkan dalam Al-Quran, agar kita mencontoh kesabaran mereka. Dan sekaligus sebagai hiburan bagi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau yang menderita di jalan Allah, bahwa para nabi dan rasul terdahulu juga menderita di jalan Allah, tapi mereka bersabar sampai Allah mendatangkan pertolongan. Baik, ini paling tidak 3 manfaat Allah kisahkan tentang para nabi dan rasul terdahulu. Yang paling utama adalah yang pertama, agar kita meneladani beliau. Apa yang harus kita teladani? Kata Syekh di poin yang ketiga, bayanu sifatil lati yatimmu biha tahqiqut tauhid. Penjelasan tentang sifat-sifat yang dengannya sempurna perealisasian atau penegakan tauhid. Inilah sifat-sifat yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang beriman. Apa sifat-sifat mereka? Ada 5. Yang pertama adalah Allah mengatakan Ibrahim merupakan seorang imam yang layak dijadikan teladan. Ini sifat yang harus kita contoh, yaitu menjadi seorang imam untuk dijadikan teladan bagi orang lain. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita mencapai derajat ini? Maka Allah telah jelaskan di surat As-Sajdah.
wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka para imam, para pemimpin yang layak dijadikan teladan, yang memberi petunjuk dengan perintah dari kami, karena mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi apa sifat yang dapat mengantarkan kita mencapai derajat imam? Ada dua, yaitu sabar dan yakin. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan tergapailah derajat yang tinggi, derajat imam yang layak dijadikan teladan di dalam agama. Sabar dan yakin. Kenapa jemaah sekalian? Dua sifat ini yang akan mengantarkan kita mencapai derajat imam yang layak dijadikan teladan. Karena dua sifat inilah yang akan membentengi kita dari dua penghancur kita. Sesungguhnya jemaah sekalian, yang dapat menghancurkan, merusak seorang manusia secara garis besarnya itu hanya ada dua saja, nggak lebih daripada itu, yaitu syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Godaan syahwat yang menjerumuskan kita pada maksiat. Syahwat kemaluan menjerumuskan pada zina. Syahwat perut menjerumuskan pada pencurian harta orang lain atau kezaliman terhadap harta orang lain, korupsi dan lain sebagainya. Syahwat terhadap kekuasaan menjerumuskan pada perbuatan zalim kepada orang lain. Maka untuk menghadapi godaan syahwat ini kita perlu kesabaran. Yang kedua, serangan syubhat. Apa itu syubhat? Ajaran-ajaran yang bertentangan dengan dalil, dengan kebenaran, tapi seakan terlihat benar. Ini lebih berbahaya daripada ajaran yang sudah jelas salah. Syubhat itu ajaran-ajaran yang menyimpang, bertentangan dengan kebenaran, menyelisihi jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tapi kelihatan benar. Seperti ada seseorang yang dianggap dai, dianggap ustadz, padahal dia adalah penyesat umat. Kemudian dia menyesatkan umat, tapi dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, menggunakan hadis-hadis Nabi SAW, bahkan ayatnya, hadisnya dia hafal. Dia hafal dengan hafalan yang sangat kuat. Tapi cara dia memahami ayat dan hadis itu tidak seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itulah namanya syubhat. Bagaimana cara menghadapi syubhat ini? Dengan keyakinan yang kuat terhadap kebenaran. Kalau begitu, untuk bisa mencapai derajat sabar dan yakin, harus dengan menuntut ilmu dan mengamalkannya, serta banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, inilah dua yang harus kita miliki untuk mencapai derajat yang tinggi, yaitu sabar dan yakin, demi menghadapi syahwat dan syubhat. Baik, ini sifat yang pertama. Sifat Ibrahim yang kedua, inilah sifat orang yang merealisasikan tauhid, yaitu qanitan lillah. Beliau adalah orang yang selalu tunduk kepada Allah dalam keadaan apapun, selalu menerima apa yang Allah tetapkan, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini sifat orang yang merealisasikan tauhid. Karena ada sebagian orang, dia hanya taat dalam kondisi senang. Ketika ditimpa musibah, dia seakan marah terhadap Allah, na'udzubillah. Ini sifat orang-orang munafik. Tapi ada juga orang yang ketika dapat musibah, dia taat. Ketika diberikan kenikmatan, dia enggak taat. Ini sifat orang-orang musyrik. Mereka kalau dapat musibah, mereka taat kepada Allah. Tapi ketika diberikan nikmat, mereka mempersekutukan Allah. Tapi itu orang musyrik dahulu. Kalau orang musyrik sekarang lebih parah lagi.
Walaupun mereka masih mengaku muslim dalam keadaan senang, dan ketika tertimpa musibah, dua-duanya mereka mempersekutukan Allah. Tapi orang yang merealisasikan tauhid dalam keadaan apapun dia selalu taat kepada Allah. Begitu pula jemaah sekalian, terkait dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah. Orang yang merealisasikan tauhid, mereka terima sepenuhnya. Apakah aturan dan hukum itu sesuai dengan hawa nafsu mereka atau bertentangan dengan hawa nafsu mereka? Apakah sesuai dengan adat, budaya, istiadat mereka atau bertentangan dengan itu semuanya? Mereka tidak peduli. Yang penting mereka mengikuti syariat Allah. Tidak peduli walaupun bertentangan dengan adat, tradisi, budaya satu negeri. Walaupun mereka dimusuhi oleh banyak orang. Ini namanya orang yang merealisasikan tauhid. Tidak seperti sebagian orang. Kalau disetujui oleh orang di negara kita atau sekampung kita, kita lakukan. Kalau mereka protes, ya janganlah. Berarti ini nggak cocok. Ini cocoknya di Arab saja, na'udzubillah. Ini adalah kekufuran, bukan sifat orang-orang yang merealisasikan tauhid, tapi sifat orang-orang munafik. Maka Allah kabarkan kepada kita, Nabi Ibrahim bersifat selalu tunduk kepada Allah, apapun aturan itu. Dan ini sifat orang yang beriman yang sebenarnya. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, hanifan. Beliau adalah seorang yang hanif. Beliau adalah seorang yang hanif. Hanif itu maknanya al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid an kulli ma siwah. Orang yang beribadah hanya kepada Allah serta berpaling dari semua peribadahan kepada selain Allah. Inilah sifat orang yang merealisasikan tauhid yang paling utama, yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah dan berpaling dari semua peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang paling utama. Kemudian sifat yang keempat, walam yaku minal musyrikin. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam tidak termasuk orang-orang musyrik. Artinya apa? Beliau tidak bergabung dengan mereka, tidak berkasih sayang dengan mereka, tidak masuk dalam kelompok mereka. Kalau di zaman sekarang, yayasan mereka, organisasi, ataupun partai-partai mereka. Orang yang bertauhid menjauh, berpisah dengan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Karena Allah benci kepada mereka, Allah murka kepada mereka. Sebab mereka telah menghina Allah. Jemaah sekalian, semua orang berakal sepakat, jika ada orang yang menghina orang tua kita, layak kita benci kepada orang tersebut. Apalagi kalau menghina Nabi Muhammad SAW. Semua umat Islam sepakat, jika ada orang yang berani menghina Nabi Muhammad SAW, wajar dan harus semua umat Islam marah, benci kepadanya. Maka jemaah sekalian, bagaimana lagi dengan orang yang menghina Allah? Orang-orang yang mempersekutukan Allah, mereka adalah orang yang menghina Allah. Mereka samakan Allah dengan makhluk. Allah yang maha besar, maha tinggi, maha agung, maha kuat, maha perkasa, disamakan dengan makhluk yang kecil, yang hina, yang rendah, yang lemah. Maka itu adalah sebesar-besar penghinaan. Oleh karena itu Allah kabarkan kepada kita sifat para nabi dan rasul, mereka berlepas diri dari orang-orang musyrik. Bandingkan dengan sebagian orang yang mengaku muslim hari ini, bahkan dianggap sebagai tokoh Islam, pembesar ormas Islam, dia malah berkasih sayang dengan orang-orang musyrik, dan pada saat yang sama dia membenci orang-orang yang seagama dengannya, seorang muslim, padahal dia sendiri masih mengaku sebagai muslim. Subhanallah, sangat jauh perbuatan mereka dengan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Iya. Maka orang yang merealisasikan tauhid, dia berlepas diri dari orang-orang musyrik. Jemaah sekalian, ini ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak boleh seorang muslim mengatakan itu ajaran radikal. Kalau dia mengatakan begitu, berarti dia menentang agama. Dia menentang Al-Quran, dia menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang radikal itu kalau kita zalim kepada orang kafir. Nggak boleh kita zalim kepada orang kafir, tapi berlepas diri dari mereka itu perintah Al-Quran, itu teladan para nabi dan rasul. Apakah kita akan menuduh para nabi dan rasul itu radikal? Na'udzubillah. Itu adalah penentangan terhadap agama. Jadi itu bukan sebuah radikalisme, tapi pengamalan terhadap agama. Kemudian sifat yang kelima,
syakiran li an'umih. Kata Allah, Nabi Ibrahim itu adalah orang yang senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Jadi ini sifat yang kelima, orang yang merealisasikan tauhid adalah senantiasa mensyukuri nikmat. Dan bersyukur terhadap nikmat itu dengan 3 hal, dengan 3 rukun. Yang pertama, bersyukur dengan hati, yaitu meyakini segala nikmat yang ada pada kita datangnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang kamu dapatkan, maka itu datangnya dari Allah semata. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, yaitu memuji Allah dan menyandarkan nikmat itu kepada Allah saja. Alhamdulillah, ini nikmat yang Allah berikan. Jangan kita sandarkan kepada selain Allah. Dan yang ketiga, ini yang paling penting adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya. Ini bersyukur dengan anggota tubuh. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk taat kepadanya. Dan hakikatnya semua yang ada pada kita adalah nikmat Allah. Seluruh hidup kita adalah nikmat Allah. Nafas yang kita hirup adalah nikmat Allah. Darah yang mengalir dan urat-urat yang ada dalam tubuh kita adalah nikmat Allah. Jantung yang ada di tubuh kita adalah nikmat Allah. Semuanya. Semua yang kita makan, semua yang kita minum adalah nikmat Allah. Dan nikmat Allah terbesar adalah nikmat hidayah. Maka sepatutnya kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Inilah jemaah sekalian, 5 sifat Nabi Ibrahim alaihissalam dan sifat orang-orang beriman yang juga merupakan sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Pelajaran yang keempat, wujubul ibtiadi anis syirki wal musyrikin wal bara'ati minal musyrikin. Kewajiban menjauhi kesyirikan dan orang-orang musyrik dan berlepas diri dari orang-orang musyrik tersebut. Ini subhanallah, Syekh menekankan dalam poin tersendiri. Poin pelajaran yang keempat, orang yang merealisasikan tauhid wajib menjauhi kesyirikan dan juga menjauhi orang-orang musyrik dan berlepas diri dari mereka. Jadi bukan sekedar tidak berbuat syirik, tapi juga menjauhi syirik. Artinya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat menjerumuskan kita pada syirik. Dan semua yang menjerumuskan kita pada syirik, itu namanya syirik kecil. Orang yang melakukan dosa syirik itu harus kita jauhi, kita berlepas diri dari mereka. Artinya, nggak boleh kita berteman dekat dengan mereka, nggak boleh kita jadikan teman pergaulan sehari-hari dengan mereka, nggak boleh kita berakrab-akrab dengan mereka, berkasih sayang dengan mereka, tidak boleh. Itu bukan sifat orang beriman, bukan sifat orang yang merealisasikan tauhid. Bukan sifat para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan na'udzubillah jemaah sekalian, orang yang tidak berlepas diri dari orang-orang musyrik, dia bisa sampai pada tingkatan menjadi bagian dari mereka. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Apa artinya wali jemaah sekalian? Wali itu mencakup makna orang yang dicintai, yang dijadikan teman dekat, atau diangkat menjadi pemimpin, atau menjadi pejabat, atau menjadi orang kepercayaan. Maka semuanya terlarang. Ba'duhum awliya'u ba'din, kata Allah, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Dan Allah berikan ancaman yang keras. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Jadi ini sangat berbahaya. Hanya saja ulama menjelaskan jemaah sekalian, makna ayat ini, apabila orang yang menjadikan mereka sebagai wali,
dalam keadaan menyetujui ajaran mereka. Adapun kalau dia menjadikan mereka sebagai wali hanya karena dunia, maka itu adalah dosa besar, namun tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Jadi jemaah sekalian, bergabung, bersatu, mencintai dan bersikap loyal kepada orang-orang musyrik itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, menjadi kufur seperti mereka, yaitu kalau orang yang mencintai mereka setuju dengan agama mereka atau dia benci Islam. Dia tidak ingin melihat Islam berjaya, maka dia serahkan loyalitasnya, dukungannya, kecintaannya kepada orang-orang musyrik. Naudzubillah. Maka dia menjadi kafir seperti mereka, batal Islamnya berdasarkan ayat ini. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Kata Allah, siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan dosa besar. Dosa besar walaupun tidak sampai tingkatan kufur, yaitu orang yang bersikap loyal, mencintai, menyenangi orang-orang musyrik karena dunia. Contohnya senang kepada si fulan karena dia hebat bermain sepak bolanya, karena dia bintang lapangan. Maka jemaah sekalian, kalau kita menyenangi dia padahal dia kafir, ini adalah dosa besar, karena Allah melarang perbuatan itu, walaupun ini tidak sampai tingkat kekufuran. Jadi para nabi dan rasul memberi teladan kepada kita untuk berlepas diri dari orang-orang musyrik, bukan malah berkasih sayang dan bergabung dengan mereka. Sekali lagi jemaah sekalian, ini ajaran seluruh para nabi dan rasul, ajaran Al-Quran dalam banyak ayat, dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang mengatakan ini ajaran yang buruk, ajaran radikal, ajaran teroris, naudzubillah, dia berarti menghina agama Islam, menentang agama, mencaci Al-Quran, merendahkan para nabi dan rasul. Itu yang dia lakukan sebenarnya. Justru dia yang radikal, yang lebih pantas disebut radikal, karena memusuhi agama Islam. Jadi ini bukan sebuah radikalisme, tapi ajaran Islam yang bahkan disepakati seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Ada ajaran-ajaran yang ulama beda pendapat. Seperti kita di bulan Ramadan, sholat tarawih ada yang sholat 8, ada yang 20. Itu hal yang biasa. Tapi dalam hal ini ulama tidak beda pendapat. Kewajiban mengkafirkan orang yang memang kafir dan berlepas diri dari mereka. Ini ajaran Islam, bukan radikal. Radikal itu kalau kita zolim kepada mereka. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, orang-orang kafir yang tinggal di negeri Islam wajib dilindungi, nggak boleh dizolimi. Membunuh mereka adalah dosa besar. Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman. Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin seperti perjanjian sebagai warga negara, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Maka ini dosa besar, berbuat zalim, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang-orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Baik. Pelajaran yang kelima, wasful mu'minin bitahqiqit tauhid. Pensifatan terhadap kaum mukminin dengan merealisasikan tauhid, yaitu pelajaran dari surat Al-Mu'minun ayat ke-59, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang beriman itu, kata Allah, mereka tidak mempersekutukan Rabb mereka, akan tetapi mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifat orang-orang yang merealisasikan tauhid dan sifat orang-orang beriman yang paling utama. Sebagaimana juga pernah kita bahas di bab yang kedua, dalil yang pertama, surat Al-An'am ayat 86. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang sifat orang-orang yang beriman. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan sedikit pun. Surat Al-An'am ayat 82 ya. Bukan 86 tapi 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan sedikit pun. Kenapa jemaah sekalian orang beriman itu nggak boleh berbuat syirik sedikit pun? Karena dosa syirik adalah
pembatal keimanan. Maka tidak mungkin merealisasikan tauhid apabila masih melakukan dosa syirik. Walhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, akhi. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kita bisa selalu menjaga tauhid dan keikhlasan di sepanjang hidup kita karena godaan kesyirikan, terutama syirik kecil itu begitu besar. Baik. Bagaimana menjaga tauhid dan agar tidak terjerumus dalam dosa syirik besar maupun syirik kecil yang godaannya sangat besar. Maka jemaah sekalian, nomor satu adalah banyak berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan dan memohon istiqamah. Ini dua doa yang perlu kita selalu dan sering membacanya. Doa memohon istiqamah di atas tauhid dan doa minta perlindungan dari kesyirikan. Di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Kalau Allah yang menguatkan hati kita, nggak ada yang bisa menjerumuskan kita dalam kesesatan. Maka kita perlu selalu berdoa kepada Allah. Ini termasuk doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula doa berlindung dari kesyirikan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kepada para sahabat. Dan asal doa ini adalah minta perlindungan dari riya, tapi lafaznya mengandung minta perlindungan dari semua kesyirikan. Jadi boleh kita baca doa ini dengan niat minta perlindungan dari semua kesyirikan. Bagaimana doanya? Allahumma a'udzubika Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika min an gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu yang tidak aku ketahui. Kalau belum hafal tidak apa-apa membaca dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu yang aku ketahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku mohon ampun kepadamu yang tidak aku ketahui. Ini yang pertama, perbanyak doa. Yang kedua, perdalam ilmu tentang tauhid. Karena semakin dalam ilmu seseorang akan memberikan pengaruh pada keimanannya, pada keyakinannya. Itulah sebabnya jemaah sekalian, orang yang paling kuat imannya, yang paling kokoh tauhidnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat beliau, karena merekalah yang paling dalam ilmunya tentang tauhid, tentang Allah, tentang keagungan dan kebesarannya. Jadi perdalam ilmu tauhid, ini penting sekali. Pelajari kitab tauhid, pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, renungkan makna-maknanya. Maka insya Allah ini akan menguatkan keimanan kita. Jadi jemaah sekalian, paling tidak inilah dua hal penting agar kita semakin kokoh dalam mentauhidkan Allah dan tidak mudah terjerumus dalam perbuatan dosa-dosa kesyirikan. Baik, ada pertanyaan lain, akhir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu itu kan ada gonjang-ganjing sampai aksi bela Islam sampai jilid. Nah, ada beberapa ulama yang bilang ngapain juga harus dibela Islam, ngapain juga Tuhan harus dibela, kok memang dia lemah atau gimana gitu. Nah, saya minta tanggapan. Baik, jemaah sekalian, ketika kita membela Islam, membela Islam itu ada dua macam. Membela dengan senjata dan membela dengan ilmu. Membela dengan senjata artinya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan membela dengan ilmu adalah dengan dakwah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga dengan membantah syubhat-syubhat, penyimpangan-penyimpangan atau tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah terhadap Islam. Itu termasuk membela Islam. Dan ini disyariatkan. Bukan karena Allah itu lemah butuh pembelaan kita, tidak. Itu amal soleh yang harus kita lakukan. Dan itu sebab yang Allah tetapkan agar Allah memberi pertolongan kepada kita. Bukan Allah yang butuh ketika kita membela Islam, bukan karena Allah membutuhkan pembelaan kita. Justru itu adalah amal soleh yang kita butuhkan untuk kita amalkan. Dan andai kita semuanya umat Islam tidak mau membela Islam, maka Allah akan datangkan umat yang lain, generasi yang lain yang akan membela Islam, yang Allah akan jadikan mereka membela Islam. Justru ketika ada orang-orang yang membela Islam, itu menunjukkan kekuatan Allah yang maha mampu mendatangkan mereka. Seperti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kata Allah, siapa di antara kalian yang murtad dari agama Islam, maka Allah akan datangkan satu kaum yang lain, yang Allah cinta kepada mereka, yang mereka pun cinta kepada Allah. Justru ketika ada para pembela Islam, menunjukkan Allah maha kuat. Allah mampu mendatangkan kaum tersebut. Dan orang-orang yang membela Islam itu, mereka bisa membela Islam baik dengan jihad maupun dengan ilmu, karena Allah berikan kekuatan kepada mereka. Kan itu amal soleh. Amal soleh tidaklah bisa kita lakukan kecuali kalau Allah berikan hidayah. Allah berikan kemampuan kepada kita. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadah. Kalaulah bukan karena anugerah Allah kepadamu dan rahmatnya, tidak seorang pun darimu yang dapat melakukan amal-amal soleh. Berjihad itu amal soleh, berdakwah itu amal soleh. Dan kata Allah, kita nggak bisa beramal soleh kalau bukan karena anugerah dan rahmat Allah kepada kita. Jadi kita berbuat karena Allah berikan hidayah, Allah berikan kemampuan. Tidak ada satu butir pasir pun yang dapat bergerak di muka bumi kecuali dengan izin Allah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat seluruh makhluk, maka kita teringat dengan kekuatan Allah. Allah yang maha kuat, bukan yang lemah. Tidak ada selembar daun yang jatuh dari pohonnya kecuali dengan izin Allah. Menunjukkan itu Allah maha kuat, jamaah sekalian. Jadi itu logika yang salah. Kalau kita mengatakan, ngapain agama dibela? Memangnya Allah itu lemah, butuh pembelaan kita? Justru kita membela agama karena Allah berikan kekuatan kepada kita. Itu amal soleh kita, bukan karena Allah membutuhkan kita. Sedikit pun Allah tidak membutuhkan kita. Allah yang maha kuat, Allah tidak lemah. Cuma cara pembelaannya harus sesuai dengan syariat. Bisa saja orang mengklaim kami membela Islam, tapi sebenarnya mereka menyelisihi syariat. Contohnya melakukan demonstrasi, turun ke jalan, membuat kerusakan di jalan, membuat kemacetan dan berbagai macam mudarat. Itu bukan cara yang benar dalam membela Islam. Tapi itu justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Baik, barangkali seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Barangkali cukup ya. Sudah hampir berbuka puasa, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.